Ya, silakan. Oke. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Kelompok 3. Salah nulis ya. satu nih, salah. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ngetes doang audiens. Perhatikan dong, guys. Iya, benar. Berarti ada yang perhatiin. Kami dari kelompok 1 untuk kelas Business Intelligence and Analytics udah menyiapkan proyek plan kita, dan title kita adalah berkaitan Business Intelligence and Predictive Analysis for hotel booking cancellation risk. Berapa tahun sebelumnya sampai sekarang, semua hotel akan selalu menghadapi satu masalah, yaitu cancellation atau refund atau yang membatalkan stay consumer di dalam hotelnya. Dan ini akan mempengaruhi sangat berat, sangat signifikan di dalam bisnis hotel, seperti pengaruhnya dengan uncertainty di dalam revenue dan operational inefficiencies, karena kadang di musim-musim tertentu hotel akan over prepare atau prepare untuk predicted guest yang akan datang. Nah, karena unpredictable guest yang cancel itu akan sangat mengaruh dan akan menyebabkan banyak kerugian gitu. Dan karena itu riset kita, business intelligence kita akan menggunakan predictive analytics untuk mengidentify cancellation-nya kenapa, dan apa penyebabnya dari booking cancellation ini. Next slide. Nah, dari research objectives kita, pertama adalah menganalisis dari data kenapa banyak untuk cancellation ini dengan patternnya apa, untuk menjawab pertanyaan kenapa faktor booking ini mengaruhi gitu sama cancellationnya. Kemudian adalah mengidentifikasikan kunci penyebab yang bikin consumer untuk cancel, dan kemudian adalah membangun prediction model untuk hotel-hotel supaya mereka bisa mempredik siapa aja yang cancel atau di dalam musim tertentu, dan dari data ini kita bisa memberikan rekomendasi bisnis untuk hotelnya. Jadi kayak untuk menjawab pertanyaan gimana hotel bisa menggunakan insight dari kita untuk memprepare jika ada cancellation risk gitu dari musim. Kemudian dari Kevin, next slide. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Prof. Dan juga saya akan menjelaskan dari mana kita mendapatkan dataset ini. Jadi dataset ini itu sebenarnya kita peroleh dari Kaggle, ya, website Kaggle, yang dimana sebenarnya sumber dari data set ini itu disebutkan di dalam Kaggle. Kalau dataset ini diperoleh dari sebuah artikel jurnal dengan judul Hotel Booking Demands and Dataset tahun 2019. Jadi di dataset ini tuh isinya tuh ada informasi pemesanan untuk sebuah untuk hotel yang mencakup informasi seperti kapan pemesanan dilakukan, lama menginap, jumlah orang dewasa, anak-anak atau bayi, jumlah tempat parkir yang tersedia, dan lain-lainnya. Oke, next. Jadi kalau misalkan di breakdown nih,
di sini tuh di dataset kita tuh sebenarnya ada 32 kolom in total. Tapi ya untuk training model pastinya melalui proses data processing, data cleansing, mungkin nanti bakal ada kolom yang pastinya di drop gitu ya untuk mencegah irrelevansi data sama mungkin data leakage untuk model kita. Oke, next ya. Nah, jadi kalau misalkan ini sedikit preview dikit sih di apa namanya menggunakan Jupyter Notebook ya untuk datasetnya. Jadi ya bisa dilihat nama dataset kita tuh totalnya ada 32 kolom. Yang mungkin ini hanya preview dikit aja. Next. Oke, next itu kita memang akan melakukan predictive analytic ya. Jadi kita mau membuat model untuk memprediksikan apakah sebuah booking hotel itu berpotensi untuk dibatalkan atau tidak. Jadi ini tuh model klasifikasi binary ya. Oke, lanjutkan. Oke, mungkin selanjutnya dari Rian. Oke, kalau sesi ini saya akan melanjutkan proses analisis tools kita menggunakan Python dan Jupyter Notebook. Oke, untuk ini proses analisis kita kami berencana yang tadi sudah saya sampaikan menggunakan Python dan Jupyter Notebook juga sebagai tempat untuk kita data analisis, terus juga dilanjut dengan EDA, dan selanjutnya juga kita ya pasti menggunakan beberapa library yang ada di Python dan Jupyter Notebook gitu kan, seperti ya Pandas, terus juga scikit-learn juga, terus untuk proses machine learning kan seperti itu. Nah sementara itu juga Jupyter Lab membantu kami bertiga untuk nyusun kode, hasil dan catatan analisis dalam tempat. Jadi kita semua lakukan di situ. Terus ini juga mendukung proses kita ya dari awal sampai akhir, sampai di tahapan dari mulai dari tahapan persiapan data sampai pemilihan model prediksi. Selanjutnya, oke, yang ini fase aja ya, fase dimulai dari yang pertama. Aktivitasnya itu kita memilih topik dan bisnis problemnya apa, dan nanti output hasilnya itu scope projectnya seperti apa. Lalu yang kedua juga data understanding, kita melihat datasetnya itu seperti apa, gitu kan, kita yang udah dijelasin sama Kevin, kolom-kolomnya beserta isinya juga, gitu kan. Terus selanjutnya kita melakukan data cleansing dan preparation. Ya ini mungkin ada beberapa outlier, beberapa data kolom yang mungkin tidak kami gunakan gitu ya. Nah selanjutnya EDA dan BI visualization, kan ini ya outputnya nantinya akan keluar chart dan mungkin dashboard gitu kan. Terus selanjutnya ada modeling, classification model, terus evaluation, outputnya itu model comparison, perbandingan, dan selanjutnya recommendation dan finalization. Ini hasil akhirnya. Nah untuk conclusion atau kesimpulannya itu kita masih berfokus pada penggunaan predictive analytics untuk memprediksi kemungkinan seberapa besar sih cancellation rate yang ada di hotel tersebut gitu kan, dan kita menggunakan itu untuk melatih model agar dapat mengenali pola booking yang memiliki risiko pembatalan lebih tinggi. Nah prosesnya dimulai dari memahami dan membersihkan data, lalu membangun beberapa model, membandingkan lebih tepatnya, membandingkan klasifikasi juga, terus juga melihat hasilnya itu seperti apa. Terus setelah model itu semua dilakukan, ya kita baru bisa memilih model apa yang paling sesuai gitu kan. Terus yang terakhir, output yang dapat kami hasilkan itu ya kita bisa melihat prediksi cancel rate itu seberapa besar untuk suatu model atau hasil hotel itu tadi. Terus juga prediksi ini kami harapkan membantu para pihak hotel ya untuk
mengambil langkah lebih awal gitu kan, kayak misalnya secara sederhananya adalah pihak hotel bisa melihat nih si cancellation rate-nya itu ada di kapan gitu, kayak misalkan ketika waktu lebaran atau waktu liburan gitu kan, itu bisa jadi mencegah cancel rate-nya tinggi juga dari pihak hotel. Mungkin itu juga mungkin sekian dari tim kami. Baik, ya. Terima kasih ya. Algoritmanya jadi yang pakai yang mana? Kita tuh menggunakan kita tuh nggak ada kali. Ada Jadi, kita teh. Kalau orang Sunda teh. jadi Prof, kami itu memang berencana untuk menggunakan beberapa algoritma ya. Di sini tuh ada. Semua disebutin ya. Jadi kami itu memang ingin membandingkan algoritma yang ada, yang sesuai juga nanti sama dataset kita hasilnya seperti apa. Tapi itu ada 10 atau 11 tuh. Semuanya mau diterapin. Yakin? Yang mungkin untuk eksplorasi awal kita coba Gini aja, batasi dulu 3-2 berdasarkan paper. Yang paling bagus mana, terus pilih. Ini karena kami sih tertarik nih kan. Kalau kalian kan mau belanja teknologi, ceritanya algoritmanya apa? Kalau disebutin semua kan ini masih kurang. Ada lagi yang lain. Tapi kenapa ini kan jadi pertanyaan juga nih. Nah, nanti dibatasi. Paper A mengatakan dia bagus nih, random forest, cat boost atau apa. Terus kita mau berdasarkan paper ini kita pilih 3 itu. Nah, itu aja. Iya. Oke. Memang dari paper sih di sini saya juga dapat referensi sih. Dan di sini juga topik penelitiannya sama tentang booking. Dan di sini dia menggunakan random forest, SVM, super vector machine, terus decision tree C5.0 sama artificial neural network dengan menggunakan genetic algorithm optimization. Optimization ya. Mungkin itu kali ya Prof yang bisa kami eksplorasi terlebih dahulu untuk coba melakukan training datanya. Iya. Terus kalau buat cancellation itu dasarnya apa nanti ya dilihatnya? Bisa mengatakan cancel apa tidak? Itu udah dipelajari nggak datanya? Kalau dari datasetnya di situ memang ini sih Prof udah ada kolom is cancel-nya. Cancelnya. Jadi itu akan menjadi target prediksi kita. Itu sih di kedua setelah hotel is cancel. Nah nanti mau diprediknya berdasarkan kesamaan tanggal atau kan tadi hari raya. Tapi kalau beberapa hari raya kan nggak bisa sama. Kayak Lebaran kan maju terus tuh. Tanggalnya beda. Nah bagaimana kalian menyingkapinya gitu? Yang pastinya sih kami akan melakukan eksplorasi data terlebih dahulu sih Prof. Mungkin kita bikin visualisasi datanya, bikin bagan dan grafik-grafik untuk melihat sih dan mengenali lebih dalam gitu kan dari dataset yang ingin kita train ini. Nah, termasuk juga kan kita pastinya nanti melakukan data cleansing. Pasti nggak semua kolom ini juga akan digunakan untuk berapa jumlah recordnya sampai berapa itu? Udah baca 120.000. Ya, banyak ya. Tinggal mesti dilihat banyak noise apa enggak. Mesti pakai kan tadi pakai itu udah bisa pakai Python dia dicek ya. Iya betul. Mungkin ada value atau gimana. Iya. Ya nanti. Nah ini rencana ada yang mau dibikin jadi tesis gitu. Oh enggak. Belum tahu sih Bro. Belum terpikir. Terus kenapa dipilih ini? Karena memang tertarik aja sih dengan tertarik untuk pembuatan model klasifikasi bidang binary. Atau ada pengalaman buruk cancel hotel kali? Mungkin Rian yang ngasih ide. Duitnya kemarin sebelum bikin ini hilang gitu gara-gara cancel enggak ya? Iya. Ya tapi menarik sih ya. Nanti gimana pun kan cancellation itu pembatalan berarti ya. Maksudnya tadi katanya buat ke depan buat pihak hotel ya. Jadi bisa predik. Oke. Biar nggak overdose ya. Nggak over prepare untuk. Iya.
Ya, tanggal-tanggal teman itu kan cuma melihat dari tanggal-tanggal tok ya. Tapi kalau sifat manusia yang tukang cancel kan jadi ciri khas ya. Ada orang nih mumpung gratis nih gue cancel lah gitu. Tapi itu kan menjadi apa ya, kebiasaan. Hilang. Kadang ada yang gratis juga kan, kita bisa apply kalau sampai tanggal nggak dibayar. Ya, mungkin Gratis pembatalan dan ya gratis pembatalan atau misalnya itu udah menjadi apa ya. Nah, tapi sampai ke sana nggak di dalam gitu. Setiap orang, maksudnya setiap konsumen perilakunya gitu. oh Oh, berdasarkan datasetnya. iya tidak sampai sedalam itu Oh, sih, tidak Pak. sampai sedalam Data itu saya. ya. Tapi mungkin kalau ada sering demo mungkin bisa tambahin gitu. Oh gitu. Cancel gitu. Iya. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih. Kita berikan close untuk kelompok 1. Terima kasih.